Bapak Ibu, ya hadirin yang terhormat, untuk talk show Sekolah Penggerak ini nanti akan dibawakan oleh Ibu Siti Komsatun sebagai moderator. Monggo Ibu Siti Komsatun untuk menempatkan diri. Kemudian kami mohon berkenan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah Penggerak. Yang pertama Kepala Sekolah Penggerak TK Aisyah Jono, Ibu Niken Wulandari SPD AUD untuk naik ke atas panggung. Kemudian dari SD, Ibu Sumarsi SPD SD, Kepala Sekolah Dasar Negeri Gintungan 1. Dan yang ketiga adalah Bapak Himawan Susrijadi SPD MPD, Kepala SMP Negeri 8 Purworejo. Silakan Bapak Ibu berkenan untuk naik ke atas panggung. Baik, sebelumnya kita beri tepuk tangan yang meriah untuk MC kita. Kayaknya dari tadi belum ada yang beri tepuk tangan untuk MC kita. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu para hadirin sekalian, senang sekali saya Siti Komsatun selaku moderator pada kesempatan siang hari ini bisa bersua bertatap muka dengan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik? Sehat? Bahagia ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, marilah selalu kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segenap limpahan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, nikmat rezeki dan tentunya kesempatan-kesempatan yang baik sehingga kita bisa berkumpul dengan orang-orang hebat untuk bisa meningkatkan integritas kita dan juga selalu bisa berproduktivitas. Sebelum itu, kita perlu juga memberi semangat untuk kita. Beri aplaus yang meriah untuk semua hadirin yang hadir di Pendopo Kabupaten Purworejo. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu menambah semangat kita pada siang hari ini. Saya yakin ini sudah masa-masa genting ini Bapak Ibu. Harapannya nanti dari sesi ini kita bisa menambah semangat dan juga menambah referensi ataupun gambaran terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kegiatan talk show kali ini merupakan rangkaian dari acara berliterasi bersama Sekolah Penggerak. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat tema mengenai berbagi praktik implementasi program Sekolah Penggerak. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, tadi juga sudah disampaikan oleh MC bahwa Kabupaten Purworejo itu merupakan kabupaten yang berkomitmen untuk mendukung program Sekolah Penggerak. Sehingga pada Kabupaten Purworejo terdapat 14 sekolah pelaksana program Sekolah Penggerak yang terdiri dari 5 TK, 4 SD, dan 5 SMP. Bagaimana pemilihan dari Sekolah Penggerak? Itu berasal dari seleksi kepala sekolah yang lulus dari berbagai tahap tes. Ada tes administrasi, ada tes tertulis, tes mengajar, kemudian juga wawancara. Sehingga terpilihlah 14 sekolah. Bapak Ibu, untuk mengetahui terkait lebih jauh tentang program Sekolah Penggerak di Kabupaten Purworejo, mari kita akan berbincang pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang mungkin masih asing atau belum familiar dengan program Sekolah Penggerak adalah program atau katalis untuk mewujudkan visi pendidikan di Indonesia, merupakan kolaborasi antara Kemdikbudristek dan juga pemerintah daerah. Program Sekolah Penggerak adalah episode ke-7 dari seri Merdeka Belajar Kemdikbudristek. Di mana dalam Sekolah Penggerak pendampingan dilaksanakan selama 3 tahun. Di mana intervensi secara holistik terhadap seluruh komponen yang ada di sekolah. Untuk sekolah yang terpilih tidak hanya sekolah negeri, sekolah swasta dan tidak harus sekolah unggulan. Jadi
Pemilihan sekolah penggerak itu berdasarkan sekolah mana dari kepala sekolahnya yang ingin bergerak maju bersama untuk mengadakan perubahan-perubahan perbaikan pada sekolahnya. Untuk mengetahui lebih jauh lagi terkait dengan program sekolah penggerak, pada kesempatan siang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada 3 narasumber hebat, merupakan perwakilan dari kepala sekolah dari masing-masing jenjang. Untuk mengenal lebih jauh tentu kita perlu perkenalan. Saya mau kenalan yang pertama dari samping saya dan paling ganteng sendiri ini Pak. Senyumnya mana Bapak? Oh, yes. Mungkin dari Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, beliau adalah kepala sekolah dari SMP Negeri 8 Purworejo, Bapak Himawan Susrijadi SPD MPD. Luar biasa, Bapak juga pada tahun 2019 adalah peraih kepala sekolah berprestasi ya tingkat SMP. Dan juga saya sering lihat Bapak aktif di kepramukaan. Oke, luar biasa. Baik, bagaimana kabarnya Bapak? Oke, senyumnya mungkin dada-dada boleh Pak untuk mencairkan suasana. Baik, langsung untuk Ibu yang ada di tengah dengan kacamatanya yang menambah manis ini. Beliau adalah Ibu Sumarsih SPD MPD, merupakan kepala sekolah dari SD Negeri 1 Gintungan. Beliau juga peraih predikat sebagai kepala sekolah berprestasi tahun 2018. Bagaimana kabarnya Bu Marsih? Sehat? Alhamdulillah. Bahagia? Bahagia. Oke, semangat tentunya? Sangat semangat. Oke, luar biasa. Dan yang terakhir ibu muda yang satu ini, energik. Kalau saya lihat beliau, saya ingat ice breaking ya Bu. Beliau pandai sekali untuk ice breaking. Beliau adalah Ibu Niken Wulandari SPD AUD, merupakan kepala sekolah TK Aisyah Jono, Kecamatan Bayan. Beliau juga peraih juara 2 lomba mendongeng. Oke, dan juga aktivis di komunitas dongeng Kabupaten Purworejo. Oke, kapan-kapan boleh dong Bu kita didongengin. Baik Bapak Ibu, kita beri aplaus dulu sebelum nanti kita mengulik lebih jauh program-program dari ketiga narasumber kita. Lebih semangat lagi kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Pada sesi kali ini karena memang kita terbatas waktu, akan kami bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah sesi pemaparan materi terkait program praktik baik ketiga kepala sekolah ini di sekolahnya masing-masing. Dan nanti sesi kedua yaitu sesi tanya jawab yang kami bagi menjadi 2 termin. Termin pertama tanya jawab bersama moderator dan termin kedua adalah tanya jawab dengan audiens. Jadi silahkan Bapak Ibu yang mau mengulik lebih jauh atau penasaran apa sih program sekolah penggerak bedanya dengan sekolah-sekolah unggulan yang lain, boleh nanti ajukan pertanyaan. Baik, kita ke pemateri yang pertama, Pak Him. Oke, siap Pak Him? Oke, Bapak, para narasumber, kami beri waktu cukup 5 menit. Mungkin 5 menit itu sangat kurang, tapi bagaimana lagi kita memang terbatas waktunya. Jadi silahkan paparkan secara singkat terkait praktik baik yang sudah dilaksanakan Pak Him selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 8 terkait dengan program sekolah penggeraknya. Kali ini materi yang akan diangkat terkait kesepakatan sekolah. Bagaimana implementasinya? Langsung kita persilahkan Pak Him untuk memaparkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo, Bu Sekdin, Bapak Pengawas, Pak Naryo dan Bu Tursilowati, Ketua PGRI, dan Pak Jamal dan Bapak Ibu semua. Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan mewakili teman-teman SMP sebagai sekolah penggerak, di mana dalam hari ini kita diberi beberapa pertanyaan, salah satunya adalah terkait dengan praktek baik
di sekolah penggerak. Jadi Bapak Ibu, SMP 8 Purworejo menjadi kepala sekolah, menjadi sekolah penggerak. Alhamdulillah banyak prestasi yang diraih, itu sebagai bonus buat kami. Kami pernah menjadi juara nasional, juara 1 nasional tadi pantomim, terus juga di tingkat provinsi juga, dan kami saat ini sudah mengarah ke kejuaraan yang tingkatnya provinsi dan nasional. Mohon doanya. Selanjutnya Bapak Ibu, prestasi itu bonus, yang kami ambil adalah proses. Saat ini kalau kita lihat banyak sekali sekolah-sekolah yang kesulitan dalam menangani siswa, karena dalam menangani siswa itu sekolah-sekolah sepertinya masih berada dalam koridor bagaimana cara mendisiplinkan siswa dengan model-model disiplin yang biasa. Kami di SMP 8 sudah mencoba menerapkan sebuah disiplin namanya disiplin positif. Jadi sudah tidak zamannya lagi sekarang kita itu menghukum, Bapak Ibu. Kalau kita masih berpikir menghukum, berarti nanti kita akan ketinggalan dalam proses kegiatan yang lain. Salah satunya di disiplin positif adalah kita berharap semua aturan-aturan yang kita tetapkan untuk siswa dan sekolah itu berdasarkan kesepakatan bersama. Kami dan anak-anak membuat kesepakatan yang kita namakan, kalau di kelas namanya kesepakatan kelas, kalau yang di sekolah namanya kesepakatan sekolah. Tolong Bapak Ibu gunakan model itu. Kalau hanya dalam satu sisi saja Bapak Ibu membuat sebuah peraturan, pasti itu tidak akan berhasil, karena saya sudah 4 sekolah sudah mencoba itu semua, dan kurikulum Merdeka sebetulnya kurikulum yang paling baik menurut saya karena adanya disiplin positif. Kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah itu sederhana sebetulnya. Yang pertama tentunya Bapak Ibu buka mindset dulu bahwa jenengan itu bukan polisi, jenengan itu bukan hakim yang akan menghakimi anak didik jenengan. Karena kalau jenengan masih berpedoman itu, pasti nanti ujung-ujungnya anak berbuat berbeda dengan pandangan jenengan, itu akan menjadi sebuah kesalahan. Kita coba dengan kesepakatan Bapak Ibu guru wali kelas yang ada di kelas itu mensepakati hal-hal yang positif apa yang akan dilaksanakan untuk kelas itu, dengan kata-kata yang tentunya Bapak Ibu jauh lebih memahami itu. SMP 8 sudah masuk ke kesepakatan sekolah Bapak Ibu. Andaikan ada anak yang melanggar kesepakatan itu, apakah dihukum? Tidak. Kita mencoba untuk tidak menghukum. Yang kita lakukan adalah bagaimana kalau anak itu melanggar, maka yang kita lakukan adalah kita melakukan pendekatan pada anak itu. Berarti ini adalah ladang kita untuk mengetahui kenapa anak itu melanggar itu. Kalau peraturan itu dibuat oleh anak sendiri, tentunya kalau anak melanggar maka dia melanggar dirinya sendiri. Dan praktek itu memang membutuhkan waktu, tapi insya Allah dengan Bapak Ibu tidak menghukum, anak-anak akan menjadi lebih tertib. Itu Bapak Ibu yang perlu kita sampaikan terkait kesepakatan sekolah. Sepakat dengan siswa, sepakat dengan guru, dan kita juga harus konsisten dalam pelaksanaannya. Itu Mbak, terima kasih. Luar biasa terkait dengan pemaparan praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh Pak Himawan. Baik Bapak Ibu, beri aplaus dong, luar biasa untuk praktik baik yang sudah dilaksanakan. Praktik baik kesepakatan sekolah berarti dalam rangka pelaksanaan disiplin positif. No hukuman, no kekerasan. Oke Pak, siap.
Sebenarnya ingin banyak sekali menggali, tapi batas waktu itu. Waktu adalah time is money, Pak. Langsung ke pemateri yang kedua, langsung ke Bu Marsih. Baik, mungkin ini adalah materi topik yang sedang hangat-hangatnya di sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah akrab dengan istilah ini, Kombel, komunitas belajar. Saya yakin sekarang beramai-ramai sekolah-sekolah bersama-sama membentuk komunitas belajar. Nah, kita akan melihat bagaimana sih penerapan komunitas belajar pada sekolah penggerak. Salah satunya ada di SD Negeri 1 Gintungan. Langsung kami beri waktu sekitar 5 menit kepada Bu Sumarsih SPD MPD untuk memaparkan. Silahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami mewakili dari jenjang SD, saya dari SD Negeri 1 Gintungan akan berbagi praktik baik tentang komunitas belajar atau yang disingkat Kombel. Komunitas belajar Bapak Ibu ada 3, ada komunitas belajar dalam sekolah, komunitas belajar antar sekolah, komunitas belajar daring atau dalam jaringan. Yang akan saya sampaikan tentang komunitas belajar dalam sekolah, khususnya di SD Negeri 1 Gintungan. SD Negeri 1 Gintungan merupakan salah satu sekolah penggerak jenjang SD angkatan 3 di Kabupaten Purworejo. Pada waktu bulan Februari tahun 2024 kami mengikuti kegiatan Lokakarya, khususnya tentang komunitas belajar. Dari Lokakarya tersebut kemudian kami melaksanakan aksi nyata, sehingga kami menindaklanjuti dengan membentuk tim kecil untuk menyusun kepengurusan dalam komunitas belajar. Alhamdulillah terbentuk, kemudian kami melaksanakan sosialisasi kepada warga sekolah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan dalam komunitas belajar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, komunitas belajar di SD Negeri 1 Gintungan mempunyai visi agar Bapak Ibu gurunya menjadi guru yang jujur, inovatif, dan jujur dan kreatif. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami juga mempunyai yel-yel tentang komunitas belajar gizi. Kami singkat gizi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, adapun kegiatan dari komunitas belajar gizi, diantaranya kami melaksanakan in-house training, kemudian mengadakan workshop. Dari kegiatan tersebut, harapannya Bapak Ibu guru di SD Negeri 1 Gintungan dalam wadah komunitas belajar mempunyai kompetensi yang meningkat. Jadi meningkatkan kompetensi, lalu berkolaborasi, berbagi praktik baik. Untuk komunitas belajar kami mempunyai modal diantaranya manusia. Jadi dari 7 modal utama komunitas belajar yaitu manusia. Kami mempunyai Bapak Ibu guru yang luar biasa, diantaranya ada dari guru penggerak angkatan 9. Sehingga kami mengajak untuk bergerak bersama, mengadakan kegiatan-kegiatan berbagi praktik dalam komunitas belajar Gintungan. Kami singkat gizi. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan tersebut, kami sudah membuat program komunitas yang baik itu dalam 1 minggu ada 1 jam pelajaran, 1 JP untuk mengadakan kegiatan Kombel. Nah, kami sudah menyusun program dan kami berusaha untuk melaksanakan program tersebut, akan tetapi jika dalam jadwal tersebut kami belum bisa melaksanakan, kami biasanya membuat jadwal kegiatan Kombel pada hari Sabtu ketika Bapak Ibu sudah selesai pembelajaran. Kami biasanya pukul 11 sampai pukul 12. Akan tapi dengan banyaknya kegiatan, kadang-kadang kami melaksanakan kegiatan tersebut mengambil atau pindah ke lain hari. Kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan tentang komunitas belajar gizi di SD Negeri 1 Gintungan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Komunitas gizi. Oke.
Baik, berarti sebuah komunitas itu adalah orang-orang yang berkumpul bersama, tapi tidak hanya berkumpul dengan asal tujuan yang tidak bermanfaat dan tidak jelas. Harus disepakati satu pemikiran, kemudian disepakati juga jadwalnya terprogram, dan juga harus ada kejelasan tujuan. Makanya untuk sekolah Kombel itu harus ada visi misinya ya Bu. Untuk penyemangat juga boleh ada yel-yelnya. Luar biasa ini yel-yelnya Bu Marsih. Siapa tahu nanti ada prakteknya ya Bu. Baik, jadi Bapak Ibu silahkan yang sudah ada Kombel di sekolah bisa dilengkapi dengan visi misi, moto, kemudian juga yel-yel. Logo juga boleh. Baik, yang mau tahu lebih dalam nanti siapkan pertanyaan, kami lemparkan pertanyaan untuk Bapak Ibu semuanya. Terakhir ada Ibu Niken terkait dengan pengambilan keputusan. Bagaimana seorang kepala sekolah bisa mengambil sebuah keputusan yang berdampak positif untuk kemajuan dari sekolah yang dipimpin maupun dari perkembangan putra-putri didiknya. Langsung saja kepada Bu Niken Wulan dari SPD AUD, kami persilahkan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nggih Bapak Ibu nggih. Di sini dengan mengangkat topik pengambilan keputusan berdampak. Nah, khususnya di lembaga Taman Kanak-kanak ini bahwa seorang kepala sekolah ini berbeda jauh sekali dibandingkan dengan SMP dan SD Bun. Di sini kami banyak sekali mempunyai permasalahan yang dimana seorang kepala sekolah dan guru itu bisa merangkap menjadi beberapa kita bekerja ya kepala sekolah yang menjadi guru kelas juga sebagai tenaga administrasi Bun. Kita dituntut banyaknya sekali kegiatan, maka dari itu seorang kepala sekolah harus bisa mengambil keputusan bagaimana seorang kepala sekolah itu dapat membagi waktunya, yaitu membagi waktu secara dengan cermat, kemudian hasil yang terbaik, kemudian memanfaatkan aset yang ada. Memanfaatkan aset yang ada di situ bahwa dalam sebuah lembaga ada kepala sekolah, ada guru, maka kita harus membagi tugas. Janganlah tugas tersebut itu dibebankan hanya kepada satu orang. Karena kebanyakan kalau saya melihat khususnya di TK ya Bun ya, bahwa yang muda-muda, yang pintar IT itulah yang dibebankan administrasi. Ada Dapodi, kemudian ada dana BOP, dana Bansek dan lain-lain. Itu yang mengerjakan biasanya hanya satu orang. Kalau sudah dikerjakan satu orang, yang lain hanya sekedar membantu seadanya. Maka dari itu kami mengambil keputusan bahwa mau tidak mau kita membagi tugas bersama-sama sehingga seorang guru itu kalau sudah dikasih tanggung jawab pasti akan berusaha untuk melaksanakan. Dari yang tidak bisa IT maka akan berusaha untuk bisa. Tidak peduli itu usia. Usia adalah bukan suatu alasan. Nggih Bapak Ibu nggih. Ya, bukan suatu alasan untuk kita menjadi malas belajar. Banyak sekali sekarang yang sudah sepuh-sepuh itu sangat pandai IT-nya karena di era globalisasi ini IT itu yang sangat diperlukan. Begitu Bun. Kemudian di TK-TK yang lain itu juga kita harus bisa meningkatkan mutu kualitas pendidikan di sekolah, bahwa walaupun kita di TK itu merangkap menjadi operator, merangkap menjadi tenaga administrasi, tetapi insya Allah kami bisa mendidik putra-putri kita menjadi anak-anak yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang diinginkan wali murid, dan di TK Aisyah Jono itu berbasis Islami yang insya Allah mencetak generasi yang berakhlakul karimah. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan Bun. Mohon maaf kurang lebihnya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Niken Wulandari untuk cerita inspiratifnya terkait dengan pengambilan keputusan. Bahwa dalam pengambilan keputusan tentunya ada beberapa tahapan memang yang harus diambil oleh seorang pemimpin. Ya, mungkin nanti bisa lebih jelas lagi kita
kulik ataupun boleh Bapak Ibu nanti ngobrol secara langsung dengan beliau-beliau ini kalau waktunya tidak mencukupi di sini. Baik, luar biasa tadi pemaparan dari pemateri kita, luar biasa inspiratif, harapannya bisa memberikan referensi terkait program-program yang mungkin bisa di ATM. Kita rasa bahwa suatu program baik itu tentunya tidak salah untuk bisa ditiru dan dimodifikasi. Baik, langsung saja kita ke sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ada di pendopo ini untuk bertanya, di sini saya mau bertanya terlebih dahulu. Siap Bapak Ibu? Saya berikan pertanyaan. Baik, tadi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Ibu semuanya luar biasa dan saya yakin itu adalah masih program, contoh sedikit ya, masih banyak program-program yang tentunya sudah dilaksanakan di masing-masing sekolah. Karena memang untuk sekolah penggerak pada Kabupaten Purworejo ini sudah masuk ke tahun kedua. Jadi 1 tahun yang lalu Bapak Ibu sudah berproses, sudah menerapkan banyak program untuk perbaikan yang ada di sekolah. Tentunya untuk satu tujuan, perbaikan kualitas pendidikan putra-putri peserta didik. Nah, kita akan sambungkan dengan tema kita hari ini, berliterasi bersama sekolah penggerak. Seperti kita ketahui bersama, literasi, numerasi adalah materi esensial pada kurikulum merdeka yang memang wajib dikuasai oleh peserta didik. Dan ini adalah hal yang perlu diperbaiki pertama kali jika capaian rapor pendidikan dari sebuah sekolah itu rendah. Nah, dari Pak Him nih, Bapak, coba dong spill sedikit Pak terkait inovasi yang dilakukan Pak Him terkait bagaimana meningkatkan literasi peserta didik di SMP Negeri 8. Siapa? Oke, silahkan Pak. Terima kasih. Untuk SMP Negeri 8 Purworejo, literasi kita memang fokuskan ya, literasi numerasi. Jadi kami meletakkan di jam ke-0 untuk anak-anak melakukan literasi. Itu literasi banyak nih, ada literasi keagamaan, ada literasi numerasi, dan ada literasi yang lain. Jadi jam ke-0 kita adakan literasi itu, di mana yang mengampu adalah wali kelas literasi itu. Selanjutnya karena sudah terbiasa ya melakukan literasi di jam ke-0, maka untuk berikutnya terkait dengan kegemaran membaca itu anak-anak menjadi hal yang biasa, terutama ketika ada informasi buku baru, itu pasti anak-anak sudah pengen sekali ingin pinjam, gitu kan, seperti itu. Terus ada kegiatan yang dilakukan oleh seperti kalau OSIS itu ya, kalau pramuka itu DP, satu tim di mana dia itu melakukan namanya perpustakaan keliling. Jadi anak-anak itu, karena kami memang membebaskan anak-anak itu untuk berorganisasi. Bapak Ibu jangan merasa anak-anak itu tidak mampu berorganisasi. Anak itu kalau kita bebaskan untuk berorganisasi, ternyata mereka punya kemampuan itu. Jadi mereka membentuk satu tim untuk perpustakaan keliling. Saya lihat ya mereka jalan gitu kan sambil bawa buku. Meskipun saya sudah meletakkan pojok baca, lalu ada gazebo seperti itu yang untuk anak-anak bisa baca itu. Itu yang berikutnya. Yang selanjutnya selain itu adalah terkait dengan kita mencoba untuk digitalisasi di perpustakaan. Jadi jangan sampai anak itu dalam perpustakaan itu melayani terlalu lama. Jadi masuk langsung pakai absen digital untuk masuk ke perpus. Saya itu anak itu pinjam itu secara otomatis sudah itu. Tidak lama lagi, tidak lama untuk pinjam lah gitu kan anak-anak itu. Dan tentunya alhamdulillah itu kegiatan itu mendorong di rapot pendidikan kami untuk literasi numerasi nilainya cukup bagus ya, bagus di situ. Jadi
kebiasaan-kebiasaan anak itu memang harus kita tumbuhkan dengan kita sedikit kreatif gitu kan. Tentunya ada tim-tim perpus yang ikut menggiatkan di situ. Dan ada duta literasi. Di sekolah saya sering melantik duta literasi di waktu upacara bendera itu. Dan ternyata anak senang. Itu di casingnya ya, tapi yang dalam yang intinya adalah anak-anak itu sudah gemar membaca. Takutnya nanti kalau anak-anak itu hanya suka mendengar, nah itu kan karena sudah ada alat elektronik seperti itu, anak-anak menjadi tidak suka berliterasi. Itu Mbak, terima kasih. Okay. Luar biasa, bisa di ATM nih kayaknya Pak. Saya tertarik banget dengan program-program yang sudah dilaksanakan oleh Pak Him. Dari jam ke 0 berarti dipimpin oleh wali kelas masing-masing. Butuh konsistensi dan juga kesepakatan bersama wali kelas, berarti harus siap berangkat itu dari lebih awal kesepakatan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah sepakat, sekolah sudah melakukan kesepakatan, maka semua kegiatan pasti tidak akan ada halangan, itu semuanya bisa jalan. Oke, baik. Satu lagi Pak, saya tertarik nih dengan duta literasi. Bagaimana pemilihan anak untuk dilantik sebagai duta literasi? Adakah kriterianya Pak mungkin? Ada, jadi duta literasi itu tentunya kalau dari tim perpus itu melihat eksistensi ya, anak itu pinjam buku, lalu ada tim-tim penilai, tim pemantau yang nanti akan menetapkan bahwa anak itu pantas untuk menjadi duta literasi. Dan dia mengajak teman-temannya untuk membaca, senang membaca itu. Anak-anak seperti itu ujung-ujungnya nanti menjadi juara kalau lomba baca puisi dan tadi cerkak itu ya. Anak-anak seperti itu. Terlihat ada tim yang nanti bisa menilai ke sana. Oke, luar biasa. Sebenarnya pingin banyak saya bertanya, tapi ya sekali lagi waktu. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya saya ingin tujukan kepada Ibu Niken. Masih terkait literasi, tapi sudah tidak berdasarkan inovasi lagi. Saya yakin semua sekolah di sini, di seluruh sekolah penggerak itu sudah melakukan perbaikan-perbaikan terkait program literasinya. Kalau tadi Pak Him dengan inovasinya, yang ingin saya tanyakan, bahwa sebuah program saat diterapkan itu tentunya tidak selalu berjalan dengan lancar. Pasti ada hambatan, ada tantangan. Nah, saya ingin tahu apa sih hambatan atau tantangan yang pernah dialami saat Ibu menerapkan program literasi di TK Aisyah Jono dan juga solusi yang sudah berhasil. Mungkin bisa ceritakan kepada kami Bu sebagai referensi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bahwa program literasi di TK itu berbeda lagi ya Bun ya, karena kita jenjang PAUD pendidikan anak usia dini, bahwa belajar melalui bermain. Maka hambatan-hambatan tersebut memanglah sangat banyak sekali, apalagi hambatan yang sangat menonjol di TK saya Bu khususnya itu adalah bahwa wali murid itu menuntut putra-putrinya untuk segera bisa membaca. Wali murid itu pahamnya bahwa kalau anak sudah bisa baca itu anakku cerdas, begitu. Maka kita harus memberi solusinya itu kita memberikan parenting Bun. Kita memberikan parenting kepada wali murid dan membuat kesepakatan di awal tahun ajaran saat kita rapat dengan wali murid dan sebelum mendaftarkan putra-putrinya bahwa anak itu cerdasnya itu tidak hanya di bagian membaca saja, bahwa literasi itu bisa dengan mendongeng, ya bercerita. Sering kita membuat kesepakatan di sekolah saya itu bahwa wajib membacakan buku untuk anak sebelum tidur. Kegiatan orang tua membacakan buku di sekolah, begitu Bun. Dan kita menaruh ada di setiap kelas itu ada pojok baca. Kemudian di setiap tempat-tempat bermain, misalnya ini kursi, maka akan ditulisi kursi. Kemudian meja ditulisin meja, sehingga secara tidak langsung anak itu tidak seperti anak di SD duduk manis yang harus dengan membaca. Kalau di TK tidak, yaitu dengan bermain. Maka secara tidak langsung nanti anak-anak akan mengenal huruf, mereka juga bisa
bercerita, menyampaikan apa yang sedang dirasakan dari rumah, dan mereka bisa bercerita sehingga nanti akan menumbuhkan anak yang cinta. Maka kita di sini menanamkan anak untuk mencintai membaca, bukan anak harus cepat membaca. Begitu, Bun. Itu adalah solusi dan tantangan yang sudah saya hadapi di sekolah saya. Terima kasih. Oke, terima kasih, luar biasa. Berarti satu yang saya ambil adalah awal tahun ajaran baru butuh kesepakatan bersama dengan wali siswa. Maka penting sekali setiap tahun ajaran baru untuk sekolah itu selalu berkoordinasi, mengundang wali siswa untuk menyampaikan programnya, persepsinya terkait dengan program sekolah. Luar biasa, betul, terima kasih. Terakhir ada Bu Marsih tadi dengan kombelnya. Tadi kombel berarti mendudukkan banyak orang bersama-sama menyelesaikan suatu permasalahan untuk mencari solusi, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan, Bu, bagaimana SD Negeri 1 Gintungan menjalin kolaborasi, kerjasama, baik dengan aset internalnya ataupun mungkin dengan mitra-mitra di luar sehingga bisa digandeng untuk meningkatkan literasi sekolah. Mungkin bisa diceritakan, Ibu. Terima kasih. Terima kasih untuk SD Negeri 1 Gintungan terkait kegiatan literasi Bapak dan Ibu. Perlu kami sampaikan bahwa untuk di internal sekolah peserta didik SD Negeri 1 Gintungan sudah terbiasa mengadakan literasi membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu pukul 6:45 menit. Jadi pukul 6:45 menit, anak-anak di SD Negeri 1 Gintungan sudah di kelas masing-masing untuk literasi membaca. Nah, kegiatan tersebut dapat terlaksana karena adanya kolaborasi yang kami laksanakan. Yang pertama yaitu kolaborasi dengan Bapak Ibu guru kelas masing-masing dan juga Bapak Ibu guru mata pelajaran. Jadi yang menunggui tidak hanya guru kelas, seperti di tempat Pak Him, kami kalau kami mengatakannya bukan jam ke-0, kalau memang itu jam ke-0 karena memang jam ke-1 itu pukul 7. Bapak Ibu guru kelas menunggui peserta didik. Selain menunggui, Bapak Ibu guru juga membaca. Jadi tidak hanya sekedar mengajak anak-anak untuk membaca, tapi juga berliterasi. Kemudian kami berkolaborasi dengan orang tua murid. Di SD Negeri 1 Gintungan setiap kelas ada sudut baca, yang mana sudut baca tersebut terwujud karena adanya kolaborasi dengan orang tua murid. Seperti kemarin kelas 1 yang orang tuanya masih menyekolahkan anak sekitar 1 minggu, mereka ternyata sudah dengan kesadaran sendiri menata kelas 1 untuk merapikan sudut baca. Nah, salah satu murid kami ada yang menjadi cucunya Pak Kun Arta. Iya, Pak Kun Arta cucunya disekolahkan di SD Negeri 1 Gintungan. Jadi sudah terbiasa bagi kami berkolaborasi dengan orang tua murid. Selain dengan orang tua murid dan Bapak Ibu guru di SD Negeri 1 Gintungan, kami juga mengadakan kerjasama dengan perpustakaan daerah. Mungkin sekolah yang lain juga sama mengadakan kerjasama MOU dengan perpustakaan daerah, sehingga untuk kebutuhan buku bacaan bagi anak-anak kami dapat terpenuhi selain dari perpustakaan SD Negeri 1 Gintungan. Nama perpustakaannya Tunas Bangsa, yang mana kami juga mempunyai pustakawan cilik. Nah, diantaranya pustakawan ciliknya yang tadi maju berbalas pantun. Kemudian kami mengadakan kerjasama setiap 1 bulan sekali ada mobil perpustakaan keliling. Jadi kalau ada mobil perpustakaan keliling masuk ke halaman SD Negeri 1 Gintungan, anak-anak gembira sekali karena mereka bisa meminjam buku. Itu tentang kolaborasi yang kami lakukan baik dalam sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih. Luar biasa. Ibu, saya jadi penasaran. Tadi Pak Him punya duta literasi.
Bu Marsih punya pustakawan cilik. Seperti apa pemilihannya untuk pustakawan cilik, Bu? Mungkin bisa diceritakan. Baik, terima kasih untuk pustakawan cilik. Kami sebelumnya bekerja sama dengan Bapak Ibu guru kelas masing-masing dari anak-anak yang mempunyai minat baca tinggi, peduli terhadap buku. Jadi kami selain punya pustakawan cilik, ada namanya Duta Adiwiyata, karena kami menjadi sekolah Adiwiyata tingkat provinsi. Jadi untuk Duta Adiwiyata tentu saja pemilihannya berbeda dengan pustakawan cilik, anak-anak yang mempunyai minat terhadap buku, kemudian peduli terhadap buku-buku juga, itu yang kami pilih. Kemudian kami maksudnya hanya kelas 4, 5, 6 yang kami jadikan pustakawan cilik, dan kami mempunyai 12 anak, sehingga dari 12 anak itu setiap harinya ada 2 anak pustakawan cilik yang kemudian ikut mengelola perpustakaan, juga mengambilkan buku-buku yang akan digunakan untuk kegiatan literasi di kelas 1 sampai kelas 6. Oke, luar biasa. Bapak Ibu, luar biasa inspiratif dari cerita ketiga narasumber kita. Sekarang saya masuk ke sesi atau termin yang kedua. 3 penanya dari audiens yang ada di pendopo kabupaten. Silahkan yang masih penasaran terkait program-program yang sudah dipaparkan dari ketiga kepala sekolah penggerak ini, boleh dari program yang tadi awal, ada kombel, ada pengambilan keputusan, kemudian ada kesepakatan sekolah, maupun terkait program literasi dan numerasi. Silahkan 3 penanya dari masing-masing jenjang, jadi 1 TK, 1 SD, dan 1 SMP. Jika tidak ada, saya lemparkan ke yang lain. Oke, sudah ada. Oke, 1 dari SMP, SD, TK. SMP, yang SD, TK, barusan angkat tangan. TK, SD. Halo Bapak Ibu, TK, SD, adakah yang ingin dikulik lagi nih, programnya luar biasa? Kalau tidak, saya lemparkan ke audiens di luar itu, atau mungkin siapa saja dah. 3 saya tawarkan. Tidak ada dari TK, rekan-rekan TK? Kombel, mau tanya program lain? Tadi yang angkat tangan boleh? Tadi siapa belakang, Ibu? Ya, oh oke, dari SMP, oke. 1 lagi? Oke, Ibu dari SMP, wah luar biasa, ini kakak-kakak nih, adik-adiknya nanti lihat dulu ya, nanti belajar. Baik, silahkan kita beri kesempatan satu-satu, tolong perkenalkan diri dan tujukan nama instansi, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa. Mohon bantuannya untuk bisa, atau mungkin maju, oke, sambil nanti masuk video boleh deh. Silahkan, kami mulai dari Bapak dulu Pak, tadi yang angkat tangan pertama, oke siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Saya ingin bertanya kepada Pak Himawan, nggih. Nama instansi Pak. Perkenalkan, nama saya Putu Asprila Sutejo. Saya guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 31 Purworejo. Kami tahu Pak Him bahwa SMP 8 itu SMP yang bagus. Mungkin jika letaknya di Purworejo seperti SMP 2. Makanya tadi Pak Him mengatakan bahwa penerapan disiplin positif itu jauh lebih baik di kurikulum Merdeka ini. Saya juga sangat setuju. Disiplin positif itu kan pembiasaan positif ya, baik. Tetapi yang menjadi permasalahan, apakah dispo itu bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang pinggiran? Karena di sekolah-sekolah yang favorit itu anak-anaknya sudah terdidik dari kecil, orang tuanya juga bisa dikatakan pendidikannya menengah ke atas, dan anak-anak tersebut lebih bisa terbimbing. Tetapi di sekolah-sekolah pinggiran, mohon maaf, itu anak-anak pulang sekolah sudah membantu orang tuanya memikul kayu, berinteraksi dengan teman-teman yang mungkin bukan seusianya, dengan orang-orang tua yang sudah merokok, berbicara kasar. Dan bahkan di sekolah itu
kata-kata yang mereka serap di lingkungan itu juga dikeluarkan di sekolah, di pergaulan sekolah. Nah, artinya apakah disiplin positif itu bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang tidak favorit, walaupun sekarang seharusnya sudah tidak ada lagi sekolah favorit karena Yunasi. Apalagi Pak Him, sekarang ada program SRA, Sekolah Ramah Anak, dan ini sangat benar-benar melindungi anak. Guru-guru tidak boleh marah, tidak boleh menghukum dan lain sebagainya. Terima kasih, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya yang sangat kritis. Oke, kita lanjut sebelum nanti Pak Him siap-siap ya jawabannya ya. Kami beri kesempatan kepada Ibu, silahkan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mohon izin, pertanyaan saya sebetulnya hampir sama dengan Pak Putu tadi ya yang sudah bertanya tentang disiplin positif Bapak. Hampir sama. Kalau kita bicara Perkenalan dulu dong. Iya, gimana? Perkenalan dulu. Oh, perkenalan dulu. Oke. Baik, tak kenal maka tak sayang ya Bu ya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ibu Wiji Astuti dari SMP Negeri 19 Purworejo. Ya. Gini Bapak, kalau kita bicara sekolah itu sebetulnya, kalau kita bicara sekolah dan bertemu siswa itu sebetulnya kita sedang menghadapi masalah. Karena ketika kita di dalam kelas, misal 32 siswa ya masalahnya 32 siswa itu ya Bapak Ibu. Ketika kita ingin mengambil sebuah kesepakatan kelas atau budaya positif itu, kita harus memahami bagaimana keadaan siswa itu di belakang layar begitu ya. Kalau kita tahu ada kebutuhan dasar hidup manusia, saya pernah mendengar seperti itu Bapak. Dan Bapak tadi juga menyampaikan ketika kita ingin membuat sebuah disiplin positif atau kesepakatan, kita harus melakukan pendekatan secara emosional kepada anak tersebut. Pertanyaan saya, bagaimana sih Pak langkah-langkah kita supaya kita bisa melakukan disiplin positif itu dengan kita melakukan pendekatan itu kepada siswa-siswi kita. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wiji Astuti. Oke, dari SMP 19. Yuk terakhir pertanyaan, ini dari SMP juga. Kayaknya banyak yang ngefans sama Pak Him nih. Nanti mungkin bisa dari ibu-ibu yang lain bisa nanti memberi masukan. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, saya Lestari Sudarmini dari SMP Negeri 9 Purworejo, mapel yang saya ampuh matematika. Dan ini juga pertanyaan saya ajukan ke Pak Himawan lagi ini. Saya sependapat dengan tadi, pertanyaannya hampir sama seperti yang disampaikan oleh Bapak dari SMP 31 dan Bu Wiji dari SMP 19. Ini tambahan dari saya Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa untuk kesepakatan kelas yang untuk menerapkan disiplin positif itu tadi dalam bentuk literasi yang diletakkan di jam ke-0 dan didampingi oleh wali kelas masing-masing. Nah, ini jam ke-0-nya itu di SMP 8 dimulai dari pukul berapa sampai pukul berapa, kan kalau pembelajaran kan mulai jam 7 ya Pak. Itu yang kami ingin mengetahuinya, siapa tahu nanti bisa diterapkan di sekolah kami Bapak. Itu. Terus kemudian yang kedua, untuk pemilihan duta literasi Pak, mohon untuk dijelaskan lagi. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Oke, Pak Him ada 3 pertanyaan, semua tertuju pada Pak Him. Mau dijawab mulai dari mana? Kami persilahkan. Tentunya yang pertama dari Pak Putu menanyakan bagaimana sih penerapan disiplin positif untuk diterapkan di sekolah pinggiran yang mungkin karakternya berbeda dengan sekolah-sekolah unggulan yang sudah tertata dari rumah. Kemudian yang kedua dari Ibu Wiji itu bagaimana langkah sekolah dalam melaksanakan disiplin positif dengan tidak melupakan latar belakang dan kebutuhan dasar seorang siswa. Yang terakhir, jam keberapa ke-0-nya Pak? Apa jam 5? Dan juga tolong dijelaskan terkait
pemilihan Duta Literasi. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terutama yang sudah bertanya, semuanya ke saya semua Bu. Jadi memang ini menarik nih Bapak Ibu, apalagi sekarang itu sekolah itu seperti diawasi, menangani anak, dan Purworejo dapat ranking yang lumayan Bu ya, terkait dengan pembulian gitu Bu ya, seperti itu. Jadi di sekolah penggerak itu memang ada materi terkait dengan disiplin positif. Tadi yang pertama menanyakan apakah bisa anak yang sekolah di pinggiran itu diterapkan disiplin positif. Saya jawab bisa. Apakah sulit? Saya jawab tergantung. Karena semuanya mindset Bapak Ibu. Selama ini kita itu pola pikirnya karena kita mungkin dulu di IKIP ya. Ini kita tamatan IKIP semua Bapak Ibu. Ada yang universitas tapi mungkin ya. Jadi kita terapkan bahwa satu, semua orang itu harus berpandangan sama. Sama. Kalau tidak sama berarti salah. Yang kedua, semua orang itu atau semua anak itu harus mengikuti terhadap apa yang diinginkan oleh guru. Jadi hal-hal yang seperti itu yang membuat kita itu sulit untuk bisa menerima perbedaan dari anak-anak. Jadi untuk menerapkan disiplin positif, maka saya berharap di sekolah itu guru-gurunya, kepala sekolahnya harus bisa memberikan masukan terkait dengan bagaimana setiap manusia itu tidak sama, berbeda. Lalu yang berikutnya, selama ini sama seperti yang saya alami dulu sebelum saya sekolah penggerak, bahwa kita itu polisi Bapak itu, kita itu hakim. Jadi anak yang melakukan kesalahan harus dihukum. Nah kata-kata hukum itu sekarang ini harus dijauhkan dari sekolah. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang pada dasarnya itu nakal? Konotasi kita memberikan nilai pada anak itu nakal, itu seharusnya jangan. Saya itu tinggal di Aglik Selatan Bapak Ibu, di dekat stasiun Kutoarjo. Saya katakan bahwa semua tetangga saya anak-anaknya nakal semua. Tapi Bapak Ibu, saya jadi ketua Karang Taruna cukup lama di sana. Terus jadi ketua RW juga pernah ya, dan selamat juga. Jadi kita itu harus menghargai Pak. Jangan berpikir kalau anak pinggiran itu pasti anak nakal. Kalau misalkan di sekolah Bapak Ibu ada anak yang berkata-kata kebiasaan, berkata-kata kasar, maka itulah ladang bagi kita bagaimana anak-anak itu tidak berkata-kata kasar lagi. Ketika anak-anak itu sudah dijelekkan, maka selamanya akan jelek Bapak Ibu. Maka kita itu jangan berpikir, kenapa kok anak itu nakal? Mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan anak itu. Oleh karena itu sama, pendekatan hati itu tidak susah kok Mbak. Jadi pendekatan hati itu bagaimana kita sering komunikasi dengan anak. Bahkan saya sebagai kepala sekolah, saya tetap dekat dengan anak. Saya tetap mencoba untuk ngobrol dengan anak. Jangan kita menjadi berbeda ya. Kepala sekolah ragelem ngobrol itu. Kalau duduk di emperan itu, maksud di emperan gazebo ya, itu saya jalan ketemu anak, saya ngobrol, saya tanya itu, dan ternyata anak itu memang betul membawa masalah di rumah. Nah kalau begitu bagaimana? Maka penyelesaiannya memang kita harus mulai dengan pendekatan. Setelah pendekatan, yang penting anak itu sudah istilahnya sudah kena hatinya itu ya Bu, baru kita bisa menerapkan disiplin positif itu. Tapi kita harus positif dulu.
Bapak Ibu tidak mungkin bisa menerapkan disiplin positif di sekolah kalau Bapak Ibu pikirannya belum positif dulu. Kita melihat anak-anak itu adalah anak-anak hebat, anak-anak yang punya kemampuan untuk menjadi anak-anak yang baik. Peribahasa ini saya tidak cocok. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Karena di tetangga saya ada pohon yang kurang baik, ternyata sekarang buahnya itu menjadi kiai di Masjid Semawung, Bu. Itu. Jadi tidak seperti itu. Maka bagaimana tugas kita adalah membuat anak-anak itu menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang memiliki rasa disiplin untuk bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan bagi lingkungannya. Jadi itu, jangan anak nakal, kamu nakal, jangan. Kadang-kadang kan kita, maaf ya, jadi jarang saya melihat ada guru ataupun kepala sekolah yang menjadi manajer. Rata-rata jadi hakim, rata-rata mungkin jadi ngomongnya sih halus, Bu, tapi nyakitin hati anak itu. Kadang-kadang ngandani anak itu halus, tapi menyakitkan hati anak. Ya. Jadilah manajer, jadilah teman. Ya. Jangan jadi hakim, jangan jadi orang yang selalu menyalahkan. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana dengan anak-anak yang kultur di rumahnya itu sepertinya tidak bisa disiplin positif? Bisa, tapi kita memang harus mengubah diri kita dulu, baru kita mau menerima. Setelah itu dicoba dulu. Untuk yang tadi dari SMP 19 Pak dicoba dulu nggih. Nanti kalau kesulitan bisa rawuh di SMP 8. Kami punya tim-tim hebat yang duduk di sebelah timur itu. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Lalu yang kedua Yang kedua bagaimana menerapkan disiplin positif dengan sudah dijawab tadi. Oh ya, tadi seperti itu nggih Mbak nggih. Sama jadi menerapkan disiplin positif seperti itu. Insya Allah SMP 19 mampu, apalagi di situ nilai-nilai keagamaan masuk nggih. Nilai Bapak Ibu saya tambah nggih. Tolong di sekolah bentuklah rois nggih untuk anak-anak yang beragama Islam. Tim rois ini sangat penting karena dia akan membantu membimbing teman-temannya untuk istilahnya aktif di agama. Saya kemarin melantik untuk anak-anak yang rois dan insya Allah nanti sholat tidak perlu kita opiak-opiak, Bu, ya. Mereka sudah. Dan juga untuk yang beragama non Islam juga kita harus fasilitasi terkait dengan bagaimana mereka meningkatkan keimanan. Lalu yang tadi dari SMP 9 gitu. Ya, itu jam ke-0 itu mulai kapan dan bagaimana terkait pilihan jam duta ke-0, literasi? Bapak Ibu, kalau kita masuk jam 7 itu kok ngepas ya. Absennya pun nanti banyak yang kredit itu kan. Maka dibiasakan, betul Bu, kalau jam 7 langsung absen satu sekolahan itu biasanya nyanda itu. Maka biasakan jadwal di sekolah itu ya 30 menit sebelum jam 7 supaya ada kegiatan. Meskipun tidak semua guru terlibat saat jam ke-0, tapi minimal Bapak Ibu guru dan anak-anak itu sudah mulai bisa aktif gitu, bisa aktif di sana. 6.30 saya pikir sudah sangat siang sekarang gitu. Apalagi kalau rumahnya menghadap ke timur seperti saya, jam 5 sudah sangat siang. Saya ingin SMP 9 mampu, Bu, untuk menerapkan jam ke-0 gitu. Lalu selanjutnya duta literasi gitu. Duta literasi itu dilakukan memang dengan tadi adanya kesepakatan, lalu yang berikutnya adanya keinginan memang dari kami, dari guru-guru kami, yang kebetulan kami berada di tengah-tengah guru-guru yang luar biasa, yang hebat, semangat, meskipun ada yang mau pensiun tapi tetap oke gitu kan, Bu. Kita mencoba untuk, karena tantangan dengan menggunakan gadget itu, anak-anak menjadi kurang begitu tertarik dengan membaca. Maka kita bentuklah duta literasi. Ya, dengan anggaran-anggaran sekecil lah untuk bisa melaksanakan duta literasi itu. Ada tim, jadi tim yang nanti memantau kegiatan duta literasi. Nah, tim itu mendukung kita
dalam kegiatan misalkan di perpustakaan. Alhamdulillah akreditasi perpustakaan kami SMP 8 mendapatkan nilai A Bapak Ibu. Dan itu matur nuwun. Jadi bagi teman-teman yang mungkin akreditasi ya boleh nanti kita bisa membantu nggih. SMP 8 main dapat A dengan akreditasi, munculnya adanya duta literasi dan semuanya itu berjalan gitu Jan. Seperti itu Bu. Ya. Sudah Pak? Ada lagi karena waktunya mungkin sudah melebihi, maaf sekali MC kita melebihi jatahnya. Baik Bapak Ibu, luar biasa tadi pemaparan dari para narasumber, kemudian pertanyaan dari para audiens dan saya yakin masih banyak sekali yang ingin ditanyakan. Silahkan Bapak Ibu, bisa bertanya langsung, soan main ke sekolah masing-masing. Di sini ada 14 sekolah siap berbagi karena memang program kami adalah bergerak, menggerakkan dan juga mengimbaskan apa yang sudah kami dapatkan. Harapannya juga bisa diterapkan di sekolah-sekolah lain. Luar biasa dari apa yang sudah disampaikan dari awal hingga akhir bahwa tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebuah keberhasilan program itu terletak pada satu kata kunci, kolaborasi. Silahkan Bapak Ibu buka komunikasi yang baik dengan segenap aset yang ada, baik internal, baik pemerintah daerah, baik dinas dan sebagainya untuk saling mendukung. Dan tadi terkait dengan disiplin positif, jangan negative thinking dulu. Kita coba ubah mindset bersama, sepakati dengan seluruh stakeholder yang ada bahwa kita bisa mengubah suatu karakter, menerapkan sebuah budaya positif. Dan dalam perubahan budaya positif ataupun karakter memang membutuhkan waktu nggih Pak, tidak bisa instan. Jadi saat kita gagal sekali jangan menyerah. Baik Bapak Ibu, oh ada mau yel-yel lagi Bu? Oke, baik Bapak Ibu di sini untuk menutup acara kita ada yel-yel nih dari Kepala Sekolah Penggerak. Masih ingat Pak gerakannya Pak? Oke, silakan kita saksikan bersama yel-yel Sekolah Penggerak untuk menambah semangat kita pada siang hari ini. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Komite Pembelajaran boleh berdiri, kita bersama-sama akan yel-yel Sekolah Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Penggerak Angkatan 3 Kabupaten Purworejo. Bergerak, menggerakkan. Yes. Terima kasih. Luar biasa. Nanti kita gaungkan lagi Bu yel-yel kita Bu. Kalau masih belum ada yang familiar, setiap ada acara kita yel-yel. Oke. Baik Bapak Ibu, tidak terasa waktu sudah habis. Tentunya kami ingin ucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa untuk semua narasumber kita dan juga untuk semua audiens yang masih setia untuk menyimak dan mengikuti kegiatan hingga paripurna nanti. Untuk itu mari sekali lagi Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Baik, terima kasih. Izinkan saya berpantun sedikit. Burung nuri terbang tinggi. Cakep. Oke, terbang mengejar burung dara. Kita akhiri sesi hari ini. Semoga kita sehat dan bahagia. Saya Siti Komsatun selaku moderator pada siang hari ini. Mohon pamit dan undur diri. Akhirul kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi